Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke session keempat untuk mata kuliah Information System dan Teknologi Arsitektur. Jadi pada sesi ini kita akan membahas topik TOGAF, khususnya ADM Preliminary Phase ya. Jadi di ADM ini ada fase-fase yang harus kita lalui ya, dan fase pertama itu adalah preliminary phase ya, jadi fase preliminary. Materi ini sangat penting karena di preliminary phase ini, fase ini menjadi dasar dalam siklus ADM TOGAF ya. Di fase ini, organisasi menetapkan kapabilitas arsitektur yang dibutuhkan, termasuk ruang lingkup, framework yang digunakan, dan juga target maturity yang ingin dicapai sebelum masuk ke fase-fase berikutnya, seperti arsitektur vision dan bisnis arsitektur. Kita akan mempelajari bersama ya bagaimana fase preliminary ini memberikan arah yang jelas bagi pengembangan enterprise arsitektur di organisasi, serta bagaimana penerapannya di dunia kerja nanti. Goals atau tujuan dari fase preliminary itu ada dua ya. Nah, yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk menentukan kapabilitas arsitektur yang diinginkan oleh organisasi. Kapabilitas ini adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk mengelola enterprise arsitektur dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan ya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, pertama, kita perlu meninjau konteks organisasi dalam melakukan enterprise arsitektur. Artinya memahami situasi, kondisi, serta kebutuhan organisasi. Misalnya jika organisasi sedang melakukan transformasi digital untuk layanan pelanggan, maka kapabilitas arsitektur yang dibangun harus mendukung integrasi sistem Customer Relationship Management atau CRM, misalnya dengan aplikasi mobile pelanggan. Nah, langkah yang kedua adalah mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang terdampak oleh kapabilitas arsitektur tersebut ya. Nah, contohnya misalnya ketika membangun kapabilitas pengelolaan data enterprise, ruang lingkupnya itu dapat mencakup departemen IT misalnya ya, terus tim bisnis, intelligence, serta divisi marketing yang menggunakan data untuk analisis dan pengambilan keputusan. Nah, langkah yang ketiga itu adalah mengidentifikasi kerangka kerja, metode, dan proses yang sudah ada, ya, proses yang sudah ada dan relevan dengan kapabilitas arsitektur. Nah, contohnya, organisasi mungkin sudah menggunakan framework TOGAF, terus metode ADM, dan memiliki proses persetujuan proyek melalui steering committee. Nah, tentunya framework-framework yang lain juga bisa digunakan ya. Jadi misalnya sebelumnya mungkin menggunakan framework Sahman, ya, atau COBIT, ya, ataukah mungkin ITIL yang sudah ada ya. Jadi itu tetap digunakan, di-incorporate ya, digunakan dan diintegrasikan sebagaimana mestinya ya. Jadi semua itu perlu diintegrasikan agar kapabilitas arsitektur yang dikembangkan itu bisa selaras dengan cara kerja yang sudah berlaku. Kemudian yang terakhir, kita perlu menetapkan target tingkat kematangan kapabilitas ya, atau capability maturity yang ingin dicapai. Misalnya saat ini organisasi berada di level 2 ya. Jadi level 2 itu adalah repeatable, artinya kita sudah melakukan suatu hal atau kegiatan atau aktivitas atau kebijakan lah ya di dalam organisasi itu sudah dilakukan berulang-ulang ya. Cuma mungkin belum terdefinisi dengan baik, belum ada dokumentasi yang jelas ya, belum ada ketetapan. Nah, targetnya adalah kita mencapai level 3 yaitu defined. Di level 3 ini kita usahakan semuanya itu bisa terdefinisi dengan baik. Ya, di mana proses arsitektur terdokumentasi dengan baik dan diterapkan secara konsisten di semua proyek. Nah, dengan memahami tujuan ini,
ya salah satunya ya. Organisasi bisa memiliki arah yang jelas dalam membangun kapabilitas arsitektur ya, sehingga dapat mendukung strategi bisnis dan memastikan investasi pada enterprise arsitektur itu memberikan manfaat yang maksimal. Nah, tujuan yang kedua adalah kita define the current and required capabilities. Jadi kita mendefinisikan kapabilitas saat ini dan kapabilitas yang dibutuhkan ke depannya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tujuan ini. Yang pertama adalah kita perlu mendefinisikan model organisasi untuk enterprise arsitektur. Nah, ini berarti kita menjelaskan struktur organisasi yang terlibat, seperti siapa saja orangnya, jabatannya, perannya, wewenangnya, dan departemen terkait. Contohnya kita perlu menetapkan siapa yang akan menjadi chief architect ya, siapa saja arsitek domain, siapa pemilik data, dan bagaimana hubungan mereka dengan unit-unit bisnis yang lain. Nah, yang kedua, ya, kita perlu mendefinisikan dan menetapkan proses serta sumber daya untuk tata kelola arsitektur atau architectural governance. Contohnya adalah menyusun prosedur persetujuan desain arsitektur teknologi informasinya ya. Menetapkan siapa yang memberikan persetujuan serta bagaimana proses review arsitektur bisa dilakukan sebelum implementasi proyek. Nah, yang ketiga adalah kita memilih dan mengimplementasikan tools yang mendukung kapabilitas arsitektur. Misalnya, kita menggunakan tools analisis seperti Porter's Five Forces untuk analisis industri ya. Keadaannya saat ini seperti apa, kemudian juga bisa melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threat ya, untuk analisis kekuatan dan kelemahan organisasi, serta peluang-peluang yang ada di sana ya, di luar, ancaman-ancaman yang ada. Kemudian bisa juga melakukan stakeholder analysis untuk memetakan pihak-pihak mana saja yang terlibat dan kebutuhannya apa saja. Nah, tools-tools ini itu membantu proses perencanaan dan pengambilan keputusan di enterprise arsitektur. Langkah yang keempat atau yang terakhir untuk goal ini ya, supaya kita bisa mendefinisikan kapabilitas saat ini dan yang dibutuhkan adalah dengan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur, kita akan bekerja dengan suatu pedoman ya, dengan pedoman-pedoman dalam pengembangan dan penerapan arsitektur. Artinya ada sesuatu yang memandu kita dalam membuat arsitektur tersebut. Ya, contohnya misalnya prinsip bahwa semua data master harus terintegrasi dalam satu repositori. Atau prinsip bahwa keamanan data menjadi prioritas utama dalam setiap solusi yang dikembangkan. Bisa juga prinsip-prinsip yang lain, misalnya kita ingin agar semuanya itu open source ya, open source, maka solusi-solusi yang dihasilkan akan menggunakan produk-produk open source. Terus juga prinsip yang lain misalnya mengurangi ketergantungan terhadap vendor ya. Jadi oleh karena itu ya kita bisa menggunakan bukan hanya satu vendor tapi ada beberapa vendor ataupun menggunakan produk-produk open source. Dengan mendefinisikan kapabilitas saat ini dan kapabilitas yang dibutuhkan, organisasi diharapkan memiliki kejelasan tentang gap atau kesenjangan yang ada dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas arsitekturnya di masa mendatang. Pada tahap preliminary phase ini, terdapat beberapa input penting yang perlu diperhatikan sebelum kita mulai penyusunan kapabilitas arsitektur. Jadi di setiap fase yang ada di dalam framework ADM, ya, itu kita memiliki input. Jadi input ini kayak semacam dokumen-dokumen ataupun juga framework ataupun tools
yang akan kita gunakan di dalam fase terkait ya. Nah, untuk fase preliminary, input yang pertama itu adalah TOGAF framework itu sendiri. Jadi TOGAF menjadi framework utama yang digunakan sebagai panduan dalam pengembangan enterprise arsitektur di organisasi ya. Terus kemudian input yang kedua adalah framework arsitektur lain yang relevan. Contohnya mungkin di tahun-tahun sebelumnya ya organisasi mungkin juga sudah menggunakan Zahman framework ataupun framework-framework lainnya. Misalnya COBIT untuk tata kelola teknologi informasinya ataupun ITIL ya untuk IT services-nya. Terus input yang ketiga adalah business plan, bisnis strategi, dan IT strategi. Jadi mungkin di dalam organisasi tersebut sudah ada business plan, sudah ada bisnis strategi, dan IT strategi yang dibuat. Jadi dokumen-dokumen ini memberikan arahan organisasi termasuk visi misinya apa, rencana bisnisnya apa, strategi pertumbuhan, serta bagaimana IT mendukung pencapaian strategi tersebut. Misalnya ya, jika strategi bisnisnya adalah ekspansi ke pasar internasional, maka arsitektur TI-nya harus mendukung operasi lintas negara. Terus input yang keempat adalah business principles, business goals, dan business drivers. Nah, ini termasuk prinsip-prinsip dasar bisnis, tujuan bisnis yang ingin dicapai, serta faktor pendorong utama bisnis. Contohnya, tujuan bisnis untuk meningkatkan customer experience akan mendorong kebutuhan integrasi sistem front-end dan back-end secara seamless yang mendukung kenyamanan atau user friendliness dari aplikasi tersebut. Nah, untuk organisasi yang mapan secara dokumentasi ya, harusnya business principles, business goal, dan business driver ini sudah terdokumentasi dengan jelas. Input yang kelima adalah governance dan legal framework, termasuk strategi tata kelola arsitektur. Ya, misalnya peraturan perlindungan data pribadi ya, yang mengatur bagaimana data pelanggan disimpan dan diproses untuk akan mempengaruhi desain arsitektur yang dibuat. Jadi, kita juga harus memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan, baik itu secara internal maupun dari lingkungan ya, dari pemerintah ataupun mungkin dari asosiasi dan standar badan-badan standar internasional. Terus input yang keenam adalah model organisasi yang sudah ada ya atau existing untuk enterprise arsitektur. Contohnya, apakah organisasi sudah memiliki tim arsitektur khusus, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana struktur pelaporannya. Jadi kita harus memperhatikan bahwa kita juga harus mencari bahwa ternyata ada existing organizational models yang mungkin bisa kita gunakan ulang di dalam mengelola enterprise arsitektur. Bisa jadi mungkin sudah ada di dalam perusahaan tersebut ya, mungkin tim IT-nya atau di pengerjaan proyek sebelumnya, ataukah mungkin kita bisa menggunakan model-model yang sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang lain. Jadi existing kata kuncinya di sini. Terus selanjutnya adalah existing architectural frameworks. Jadi yang ini adalah architectural framework yang sudah ada. Artinya, jika sebelumnya organisasi pernah menggunakan framework tertentu, ya, maka framework tersebut dapat menjadi acuan atau dipertimbangkan untuk diintegrasikan dengan TOGAF. Nah, dengan memahami seluruh input ini, kita dapat memastikan bahwa pengembangan preliminary phase atau fase preliminary benar-benar selaras dengan kondisi organisasi dan dapat mendukung strategi bisnis secara optimal. Jika yang slide sebelumnya itu berkaitan dengan input, maka ada yang namanya proses ya, proses dari preliminary phase ini ya, fase preliminary, yaitu dinyatakan dalam langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya
input yang kita masukkan tadi itu bisa ditransformasi untuk menjadi output ya. Tentunya juga ada penambahan-penambahan yang lain, proses penambahan nilai di dalam proses tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah utama yang bisa dilakukan ya. Nah, yang pertama adalah kita mengkompilasi ruang lingkup organisasi perusahaan yang terkait atau terdampak oleh enterprise arsitektur. Artinya kita perlu memetakan bagian mana saja dari organisasi yang akan terlibat atau terkena dampak dari pengembangan arsitektur ini. Contohnya misalnya Departemen IT, Finance, Marketing, dan Operasional yang sistemnya akan diintegrasikan dalam enterprise arsitektur. Contoh yang lain misalnya kita ingin menambahkan kemampuan automated payroll, misalnya ya, penerimaan gaji secara otomatis yang terlibat adalah IT, Human Resource Department, terus financial ya atau accounting. Nah, itu yang terlibat. Terus langkah kedua adalah mengkonfirmasi dukungan atau peningkatan kapabilitas arsitektur dan framework tata kelola. Artinya kita memastikan bahwa manajemen mendukung penguatan kapabilitas arsitektur dan tata kelola teknologi informasi agar implementasi enterprise arsitektur dapat berjalan dengan baik. Artinya ya kita mesti memastikan bahwa ada dukungan dari pihak manajemen atau pihak sponsor yang memiliki wewenang yang kuat ya untuk agar proyeknya ini bisa dikerjakan dengan baik. Langkah yang ketiga adalah ya kita mendefinisikan dan membentuk tim serta organisasi. Yang ketiga adalah kita memastikan kita mendefinisikan dan membentuk tim serta organisasi enterprise arsitektur. Ya, ini meliputi pembentukan struktur tim, penetapan peran seperti chief architect, arsitek domain, serta pengaturan mekanisme kerja dan pelaporan. Jadi kita di sini usahakan untuk membentuk timnya. Oke, terus kemudian langkah keempat adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Nah, contohnya misalnya prinsip integrasi data, keamanan, open source, mengurangi ketergantungan terhadap vendor, dan standarisasi platform yang akan menjadi pedoman dalam pengembangan arsitektur ke depan. Jadi kita mesti mencari tahu kira-kira prinsip apa yang akan kita gunakan ya. Dan tentunya ini disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing organisasi atau perusahaan. Jadi misalnya perusahaan non-profit mungkin karena keterbatasan dana, terus dengan semangat yang sama, semangat kebersamaan, mungkin akan lebih memilih produk-produk yang open source atau free ya. Langkah kelima, kita mengkostumasi atau menyesuaikan TOGAF framework dan framework lain jika ada. Artinya kita berusaha untuk merekonsiliasi ya, atau menyesuaikan TOGAF agar relevan dengan kebutuhan organisasi. Dan jika organisasi juga menggunakan framework yang lain seperti Zaman ataupun COBIT, maka framework tersebut perlu diintegrasikan secara harmonis. Oke, jadi ada proses rekonsiliasi ya. Jadi proses integrasi. Dan langkah yang terakhir adalah kita mengimplementasikan tools arsitektur. Jadi misalnya dalam penggunaan kita menggunakan tools enterprise arsitektur ya seperti RCmate atau Spark Enterprise Arsitektur untuk mendukung proses pemodelan, analisis, dan dokumentasi arsitektur yang akan dibangun. Nah, diharapkan dengan melakukan langkah-langkah ini secara sistematis, organisasi akan memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan ke fase-fase berikutnya dalam TOGAF Architecture Development Method dan memastikan bahwa enterprise arsitektur yang dibangun itu dapat berjalan secara efektif.
Ya, ini adalah daftar dari output ya. Jadi ada input, ada proses atau step-stepsnya, langkah-langkahnya, dan juga output. Apa saja yang dihasilkan dari masing-masing fase. Nah, pada tahap fase preliminary ini terdapat beberapa output penting yang dihasilkan. Yang pertama adalah model organisasi dan enterprise arsitektur. Untuk enterprise arsitekturnya ya. Nah, output ini berisi struktur organisasi yang akan mengelola arsitektur perusahaan, termasuk siapa saja yang terlibat, terus peran dan tanggung jawab mereka, ya, terus misalnya contohnya penetapan chief architect, arsitek domain, serta pendukung arsitektur yang lainnya. Jadi siapa saja yang bergabung di dalam tim dan tanggung jawabnya apa saja. Terus output yang kedua adalah framework arsitektur yang telah disesuaikan atau diadaptasi. Jadi apa yang dilakukan di step itu nanti akan ada hasilnya di output ya. Termasuk prinsip-prinsip arsitektur yang digunakan ya, outputnya apa saja. Artinya TOGAF ataupun framework lain yang digunakan telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan prinsip-prinsip dasar arsitektur sudah ditetapkan sebagai panduan. Nah, yang ketiga adalah Early Architecture Repository. Jadi, ini adalah repositori awal yang berisi dokumen-dokumen arsitektur yang sudah dikumpulkan pada tahap preliminary. Seperti business principles, business goals, framework yang digunakan, dan model organisasi. Nah, repositori ini akan terus diperbarui di fase-fase berikutnya. Jadi, repositori itu adalah kayak semacam library atau kotak yang semua output ataupun input itu dimasukkan ke situ untuk sebagai pustaka ya, perpustakaan yang bisa kita gunakan ulang di fase-fase berikutnya. Atau menjadi referensi dari setiap keputusan yang dibuat. Nah, output yang kelima adalah request for architectural work. Jadi ini kayak semacam official dokumen. Jadi request for architectural work atau permintaan resmi untuk melakukan pekerjaan arsitektur ini adalah dokumen formal yang menyatakan bahwa pekerjaan enterprise akan dimulai dan sudah mendapat persetujuan dari manajemen. Jadi kayak semacam official dokumen bahwa yuk ayo mari kita kerjakan gitu kan. Enterprise arsitektur atau kapabilitas yang diinginkan. Nah, langkah yang keenam atau langkah yang terakhir adalah kita akan menghasilkan framework tata kelola arsitektur atau architectural governance framework. Jadi, output ini akan mendefinisikan bagaimana tata kelola arsitektur akan dijalankan, termasuk proses persetujuan, pengawasannya seperti apa, dan evaluasi arsitektur di organisasi. Nah, dengan adanya output-output ini, organisasi memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya di dalam TOGAF ADM dan memastikan bahwa pengembangan enterprise arsitektur dilakukan secara struktur dan terarah. Mengenai contoh dari request for architectural work, dokumennya ini untuk desain atau draftnya itu bisa dilihat di modul yang ada yang saya bagikan ya. Di situ ada kayak contohnya kira-kira request for architectural work-nya itu seperti apa. Dan tentunya di tiap-tiap organisasi tidak harus namanya seperti itu ya, tapi mungkin ada dokumen sejenis yang merepresentasikan request for architectural work ya. Di dokumen kesepakatan bahwa akan dimulainya project ya, apa yang ingin dicapai. Selanjutnya saya akan lebih fokus kepada pembahasan pembentukan tim dan organisasi enterprise arsitektur ya. Nah, dalam pembentukan timnya itu atau organisasinya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Jadi misalnya pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan kapabilitas perusahaan dan bisnis yang sudah ada saat ini. Artinya kita perlu memahami kemampuan organisasi dalam mengelola arsitektur ya saat ini. Misalnya apakah sudah ada tim arsitektur, tools yang digunakan apa aja, serta proses tata kelola yang berjalan. Yang kedua adalah kita melakukan penilaian tingkat kematangan arsitektur atau perubahan bisnis. Ya.
Contohnya, misalnya jika organisasi baru pertama kali menerapkan enterprise arsitektur, maka tingkat kematangannya masih di level bawah, sehingga perlu direncanakan pengembangan secara bertahap. Jadi pada intinya ya kita mencoba mengetahui keadaan kita saat ini di mana gitu ya. Nah, baru kemudian hal yang lain yang perlu diketahui adalah kita mencoba mengidentifikasi kesenjangan pada area kerja yang sudah ada. Ya. Jadi misalnya mungkin saat ini proses integrasi sistem antara departemen masih belum terstandarisasi atau belum ada repositori arsitektur yang terpusat ya. Nah, kesenjangan seperti ini itu perlu dicatat agar dapat direncanakan langkah perbaikannya. Kita mencoba mengidentifikasi gap-gap yang ada ya saat ini yang ada di dalam perusahaan terhadap kapabilitas yang ingin dicapai. Nah, dengan mengetahui keadaan saat ini, terus gap-gap yang perlu diperbaiki ya, maka tahap yang terakhir adalah kita mengalokasikan peran dan tanggung jawab kunci untuk manajemen dan pengawasan kapabilitas enterprise arsitektur. Jadi kita mulai mengalokasikan orang-orang yang tepat kira-kira yang mana untuk posisi apa ya, untuk tanggung jawabnya apa. Jadi contohnya menetapkan siapa yang akan menjadi chief architect, siapa saja arsitek domain untuk aplikasi, data, dan teknologi, serta siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan tata kelola arsitektur dan organisasi. Ya, dengan langkah ini, organisasi akan memiliki struktur tim yang jelas, ya, yang lebih jelas, sehingga proses pengembangan dan implementasi enterprise arsitektur dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Nah, selanjutnya masih terkait dengan pembentukan tim dan organisasi enterprise arsitektur, terdapat beberapa langkah tambahan yang perlu dilakukan ya. Jadi misalnya kita perlu menulis chain request untuk proyek yang sudah ada dalam bentuk dokumen resmi. Artinya jika ada proyek yang sedang berjalan namun memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan enterprise arsitektur yang akan dikembangkan, maka dapat dibuat change request ya, perubahan sebagai dasar persetujuan perubahan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menetapkan batasan ya, defining boundaries in enterprise architecture work. Jadi kita menetapkan batasan dalam pekerjaan enterprise arsitektur. Maksudnya di sini kita menentukan ruang lingkup kerja arsitektur, apa saja yang termaksud dan tidak termasuk dalam tanggung jawab tim arsitektur, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan tim yang lain yang ada di dalam organisasi tersebut. Langkah selanjutnya lagi adalah kita mereview and approve with sponsor and board. Jadi kita melakukan review dan mendapat persetujuan dari sponsor dan board. Contohnya, setelah struktur tim dan ruang lingkup pekerjaan ditetapkan, perlu dilakukan presentasi kepada sponsor proyek dan dewan pengarah ya untuk mendapatkan persetujuan formal agar pekerjaan enterprise arsitektur dapat dimulai secara resmi. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan penilaian kebutuhan anggaran. Nah, ini meliputi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tim, pelatihan, pembelian tools arsitektur, hingga biaya konsultasi jika diperlukan ya. Macam-macam pokoknya biaya alokasinya yang bisa diperhitungkan. Yang saya sebutkan tadi itu hanya sebagian dari contohnya aja. Nah, dengan mengetahui kebutuhan anggaran sejak awal, organisasi dapat mengalokasikan dana secara tepat ya untuk mendukung implementasi enterprise arsitektur. Nah, dengan langkah-langkah tambahan ini ya, proses pembentukan tim dan organisasi enterprise arsitektur akan lebih terstruktur, memiliki landasan formal yang kuat dan siap didukung oleh manajemen dalam implementasinya ke depan. Ya, sebagaimana disebutkan di slide-slide sebelumnya, ya, ada yang disebut dengan principles of architecture. Jadi prinsip-prinsip arsitektur. Nah, ini saya akan coba bahas beberapa contoh dari prinsip-prinsip enterprise arsitektur. Ya, salah satu contohnya adalah prinsip self-serve.
Ya, sebelum saya jelaskan, jadi prinsip-prinsip ini itu kita yang pilih ya, jadi bukan ditentukan dari TOGAF-nya, tetapi organisasi sendiri yang menyepakati kira-kira prinsip enterprise arsitekturnya seperti apa. Nah, contoh yang diberikan di sini misalnya adalah self-serve principle. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa pelanggan harus dapat melayani diri mereka sendiri. Artinya, sistem atau layanan yang dikembangkan harus memungkinkan pelanggan melakukan berbagai aktivitas tanpa selalu membutuhkan bantuan dari staf ya. Nah, alasannya adalah karena dengan menerapkan prinsip self-serve, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi ada penambahan experience di situ ya. Jadi misalnya kayak di supermarket, sekarang udah bukan zamannya lagi customer itu nanya ke staffnya mau minta barang apa ya. Tapi biasanya mereka kondisikan sedemikian rupa supaya berjalan tuh di dalam supermarket ya, cari rak-rak yang mana mereka bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Kemudian ada juga kesan experience, petualangan di situ ya. Uh, ada rekreasinya juga, jadi experience-nya yang ditekankan. Nah, ya dengan prinsip self-serve, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya administrasi, dan pada akhirnya berpotensi meningkatkan pendapatan ya. Misalnya, pelanggan akan merasa lebih nyaman jika dapat melakukan transaksi atau perubahan data secara mandiri, tanpa harus datang ke kantor atau menghubungi customer service. Ya, tentunya ini mesti dikondisikan dengan kondisi masing-masing pelanggan ya. Mungkin generasi yang baru cocok dengan cara ini, tapi generasi yang lama mungkin masih terbiasa dengan cara dilayani. Nah, implikasi dari prinsip ini adalah sistem harus dirancang agar mudah digunakan dan meminimalkan kebutuhan pelatihan. Contohnya ya, anggota atau pelanggan harus dapat memperbarui data kontak mereka sendiri secara online, serta dapat membeli produk keanggotaan tambahan melalui sistem dengan mudah ya. Selain prinsip self-serve, ada juga contoh prinsip-prinsip yang lain. Jadi misalnya menggunakan open source software jika memungkinkan untuk efisiensi biaya dan fleksibilitas, mematuhi hukum, terutama terkait dengan perlindungan data dan regulasi industri dan pemerintah, dari pemerintah ya. Kemudian ramah lingkungan, misalnya memiliki infrastruktur TI dengan konsumsi energi yang efisien untuk mendukung sustainability dari organisasi. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti ini, organisasi memiliki pedoman yang lebih jelas ya dalam pengembangan sistem dan arsitekturnya. Jadi sehingga setiap keputusan teknis dan bisnis yang diambil selalu selaras dengan nilai yang strategi selalu selaras dengan nilai dan strategi organisasi. Jadi biasanya ini disesuaikan dengan ciri dan kultur dari organisasi itu sendiri ya. Jadi warnanya seperti apa. Nah, kita sampai di slide yang terakhir. Nah, sebagai ringkasan atau penutup, jadi pada tahap preliminary phase atau fase preliminary ini, fase awal dalam TOGAF Architecture Development Method, fokus utamanya adalah mempersiapkan organisasi dan mendefinisikan framework yang akan digunakan dalam proyek arsitektur. Tahap ini sangat penting karena kita memastikan bahwa tim, proses, dan tools yang tepat itu sudah tersedia sebelum proyek dimulai ya, termasuk juga dengan dananya ada di situ. Nah, dengan demikian, implementasi enterprise arsitektur dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi organisasi. Demikian juga fase-fase selanjutnya itu bisa lebih dapat dieksekusi karena sudah tahu atau paham kita punya modal yang cukup ya, ada orangnya, ada tools-nya, dan juga ada dananya. Oke, jadi sekian untuk fase preliminary. Terima kasih atas perhatiannya.